Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 21 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berdamai dengan Masa Lalu. Berdamai dengan masa lalu. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu menolong menyelesaikan permasalahan masa lalu kehidupan kami menjadi indah, sekalipun masa lalu yang kami lewati di waktu terdahulu adalah masa-masa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan masa lalu. Sahabat seperjalanan berkata, bagaimana berdamai dengan masa lalu, Pak Pendeta? Kalau masa lalu saya itu penuh dengan kepahitan, pengalaman dihianati, pengalaman ditolak, pengalaman tidak diharapkan, pengalaman diasingkan, pengalaman tidak dikasihi, pengalaman dibiarkan, pengalaman kemudian dimanfaatkan. Bagaimana saya bisa berdamai dengan masa lalu? Tatkala saya mencoba untuk melupakannya, yang terjadi adalah dia semakin menjajah dan mendominasi pikiran dan perasaan saya. Lalu kemudian itu berpengaruh kepada perilaku kehidupan saya setiap hari. Menjadi orang yang kurang semangat menjalani kehidupan, menjadi pribadi yang pesimis, atau kemudian menjadi pribadi yang pemarah, yang ingin melawan, memberontak kepada keadaan, tidak bisa menerima kenyataan hidup yang ada. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus adalah pribadi yang punya masa lalu yang sangat buruk, pribadi yang kejam, pribadi yang tidak punya perasaan. Namun Tuhan mengubah pribadi yang kejam, pribadi yang tidak punya perasaan, yang haus darah, diubah menjadi pribadi yang penuh dengan cinta kasih. Pribadi yang bisa merasakan kebaikan Allah dan menyalurkan kebaikan Allah itu kepada pihak-pihak lain. Sehingga kita menemukan banyak surat-surat di dalam Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita terberkati oleh tulisan Rasul Paulus yang dibimbing dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menulisnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan, kalau Paulus punya masa lalu, bagaimana dengan masa lalumu? Tadi sudah dijelaskan tentang masa lalu kondisi yang buruk dan pengalaman kemudian berdampak. Namun Tuhan mau mengubahkan. Sahabat seperjalanan, saya akan bahas tentang ada 300 penyakit karena akibat pengalaman masa lalu yang buruk. Perilaku-perilaku abnormal. Saya sebutkan beberapa perilaku. Obsesif kompulsif. Perilaku yang melakukan sesuatu yang berulang-ulang, mencuci tangan berulang-ulang, menutup pintu berulang-ulang. Disebut ada yang berikut dengan sisotipal, yaitu pemikiran magis. Suka berpikir hal-hal yang di luar nalar, sehingga dia bertemu dengan roh halus, bertemu dengan orang yang sudah meninggal, bercakap-cakap dengan tuyul. Ini adalah perilaku yang sungguh menakutkan. Ada yang disebut dengan sisoid, pribadi penyendiri, emosinya dingin. Ada yang disebut dengan paranoid, menganggap semua orang itu jahat, tidak ada yang baik. Ada yang disebut dengan obsesif kompulsif, pribadi yang apa-apa ingin sempurna sehingga dia sulit memaafkan diri dan sulit juga memaafkan orang lain tatkala berbuat kesalahan. Pribadi narsistik, merendahkan orang lain untuk meninggikan diri. Pribadi dependen, takut keterpisahan seperti anak kecil, harus selalu ada yang menemani, harus selalu ada yang menolong. Ada disebut dengan satu penyakit namanya delirium. Delirium itu adalah serba bingung, apa-apa bingung. Ini itu lupa.
Ada yang disebut dengan penyakit piromania. Piromania ini adalah dia tertarik dengan api, bermain-main api, bahkan senang kalau dia bisa membakar sesuatu, bahkan bisa membakar rumah. Ada yang disebut dengan kleptomania, penyakit kebiasaan mencuri, padahal dia berkecukupan, dia punya uang, namun dia mengalami sensasi sewaktu suka mencuri. Ada juga penyakit apa? Penyakit pica. Pica ini adalah kesukaan makan makanan yang tidak umum, makan sabun, makan zat, bahkan makan kotoran. Menakutkan sekali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, penyimpangan tingkah laku abnormal ini karena pribadi ini belum selesai dan bisa berdamai dengan masa lalu. Pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu bisa menimbulkan ratusan tingkah laku kepribadian abnormal yang pada akhirnya merusak dirinya sendiri dan juga bisa merusak orang lain, mengancam orang lain, menjadi gangguan sosial, menjadi pribadi yang terus menjadi parasit buat orang lain, menjadi tanggungan keluarga, tanggungan negara, dan menjadi tanggungan dunia. Dia tidak bisa melakukan fungsi sosial dengan baik. Dan Allah mengajarkan kepada kita, mari kita melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sewaktu Yesus menjadi juru selamat kita dan Yesus menjadi Tuhan kita, Raja kita, pengubah hidup kita, menjadi kekuatan dan energi yang luar biasa untuk kita. Tidak ada masa lalu lagi yang akan mengikat kita. Karena Tuhan sudah mengikat seluruh dosa dan maut dan akibatnya di dalam kuasa darah Yesus di atas kayu salib. Semuanya selesai selama kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Maukah engkau itu melepaskan ikatan kepada masa lalu dan engkau terikat di dalam kasih penebusan Kristus, pengampunan Kristus, damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus yang akan mengubah engkau menjadi manusia baru, manusia yang bebas daripada sampah-sampah di masa lalu, menjadi manusia yang diubahkan oleh Allah, tidak terikat oleh belenggu-belenggu pengalaman buruk di masa lalu, dan kemudian berdampak kepada kita dibelenggu saat ini oleh kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi dijelaskan sedemikian banyak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita boleh berkata, kita akan berdamai dengan masa lalu, bukan kemudian masa lalu menjadi sahabat kita, namun kita tidak perlu memusuhinya. Kita terimalah kenyataan bahwa itulah fakta hidup yang terjadi di dalam hidup saya. Jangan terus berkata, mengapa saya mengalami hal ini? Mengapa saya mengalami peristiwa ini? Mengapa saya kemudian mengalami kejadian ini? Itu artinya belum berdamai. Terimalah itu sebagai sebuah kenyataan hidup, dan setiap orang punya pengalaman kenyataan hidup yang berbeda. Setelah engkau menerima kenyataan hidup itu, engkau berdamai dengan masa lalu. Yang kedua, terimalah kuasa pertolongan Kristus yang akan mengubahkan hidupmu menjadi manusia baru. Berdamai dengan masa lalu dan engkau akan berdamai dengan Kristus. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan masa lalu, karena itu sudah terjadi. Allah sudah memberikan jalan keluar. Sewaktu engkau mau diubahkan oleh Allah. Maukah kita meninggalkan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, secara khusus hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap sahabat seperjalanan, kadar sedikit, kadar sedang, atau kadar berat, kami masih terikat oleh masa lalu. Di dalam kuasa darah Yesus, hamba-Mu mematahkan segala keterikatan kami kepada pengalaman masa lalu yang buruk, ketertolakan, dihianati, dibuang, ditinggalkan, tidak dihargai, dimanfaatkan, atau 1000 macam alasan yang membuat kami terikat. Tuhan akan mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru setelah kami menerima kenyataan hidup dan kami menerima kuasa pertolongan Yesus yang mengubahkan hidup kami untuk berlari-lari kepada tujuan,
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berkati sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang punya masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berdamai dengan masa lalu, terima kenyataan hidup, dan terima kuasa pertolongan Kristus yang mengubahkan hidupmu menjadi indah. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.